Halo teman-teman, izin memperkenalkan diri. Nama saya Aprilia Nanta, NPM 23312043. Selamat datang di video ini, di mana saya akan membahas salah satu topik paling fundamental dalam pemrograman dan komputasi, yaitu algoritma. Algoritma adalah tulang punggung dari setiap program komputer yang kita gunakan sehari-hari. Di video ini saya akan membahas konsep dasar algoritma, termasuk apa itu algoritma, mengapa penting, dan bagaimana menyusunnya. Jadi, teman-teman tahu nggak sih apa itu algoritma? Secara sederhana, algoritma adalah langkah-langkah atau instruksi yang jelas dan terstruktur untuk menyelesaikan suatu masalah atau tugas tertentu. Algoritma bisa diibaratkan seperti resep memasak. Setiap langkah dalam resep adalah instruksi yang harus diikuti secara berurutan agar kita bisa mendapatkan hasil akhir yang diinginkan, misalnya makanan. Contohnya, jika kamu ingin menghitung jumlah total dari daftar angka, algoritma yang kita gunakan bisa berupa: yang pertama, ambil angka pertama dari daftar; yang kedua, tambahkan dengan angka kedua; yang ketiga, lanjutkan menambahkan sampai semua angka di daftar sudah dijumlahkan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik algoritma. Ada beberapa karakteristik penting dari sebuah algoritma yang harus kita perhatikan. Yang pertama, finiteness. Algoritma harus memiliki langkah-langkah yang terbatas. Artinya, suatu saat algoritma harus selesai. Yang kedua, definiteness. Setiap langkah dalam algoritma harus jelas dan tidak ambigu. Yang ketiga, input. Algoritma menerima 0 atau lebih input. Yang keempat, output. Algoritma memberikan minimal satu output yang bisa diukur. Yang kelima yaitu effectiveness. Setiap langkah harus bisa dilakukan dalam waktu yang wajar. Contoh sederhana, algoritma untuk membuat secangkir kopi. Kamu harus tahu berapa banyak air, berapa sendok kopi, dan prosesnya harus jelas, dari menyiapkan bahkan sampai kopi siap diminum. Selanjutnya yaitu pseudocode dan flowchart. Saat kita berbicara tentang algoritma, ada dua cara populer untuk mempresentasikan algoritma: pseudocode dan flowchart. Pseudocode adalah presentasi algoritma dalam bentuk teks yang menyerupai kode pemrograman, namun lebih mudah dimengerti oleh manusia. Tujuannya adalah untuk membantu kita memahami logika algoritma tanpa harus langsung menulisnya dalam bahasa pemrograman. Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur dari sebuah algoritma. Setiap langkah ditunjukkan sebagai simbol, dan garis-garis yang menghubungkan simbol menunjukkan urutan langkah-langkah tersebut. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis algoritma. Algoritma dapat dikategorikan berdasarkan berbagai hal. Beberapa jenis algoritma yang sering ditemui antara lain: yang pertama, algoritma pencarian atau search algoritma. Contohnya adalah binary search yang digunakan untuk menemukan elemen tertentu dalam daftar yang sudah diurutkan. Prosesnya dengan membagi daftar menjadi dua bagian dan membandingkan nilai tengah. Yang kedua, algoritma pengurutan atau sorting algoritma. Contoh umum adalah bubble sort atau quick sort. Algoritma ini digunakan untuk mengurutkan data seperti angka atau kata-kata dalam urutan tertentu. Yang ketiga, algoritma rekursif. Algoritma ini memecahkan masalah dengan memecahnya menjadi masalah yang lebih kecil dan serupa, lalu memecahkan masalah tersebut secara rekursif. Contoh, algoritma faktorial atau algoritma Fibonacci. Yang keempat, algoritma greedy. Algoritma ini selalu memilih solusi terbaik yang tersedia pada setiap langkah tanpa memperhatikan efek jangka panjang. Contohnya adalah algoritma untuk masalah pengiriman barang dengan muatan terbatas. Selanjutnya yaitu ada pentingnya algoritma yang efisien. Setiap masalah dapat diselesaikan dengan berbagai cara menggunakan algoritma yang berbeda, tapi tidak semua algoritma itu efisien. Efisiensi algoritma biasanya diukur dengan kompleksitas waktu dan kompleksitas ruang. Yang pertama ada kompleksitas waktu, menunjukkan seberapa cepat sebuah algoritma bisa menyelesaikan suatu masalah. Yang kedua, kompleksitas ruang, mengacu pada seberapa banyak memori yang dibutuhkan oleh algoritma. Sebagai contoh, algoritma pencarian linear atau linear search mungkin lebih mudah dipahami, tapi lebih lambat daripada binary search, terutama ketika kita bekerja dengan data dalam jumlah besar. Dengan algoritma yang lebih efisien, kita bisa menyelesaikan masalah
dengan lebih cepat dan lebih hemat sumber daya. Ada beberapa kasus algoritma dalam dunia nyata. Sekarang mari kita lihat bagaimana algoritma digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak contoh di mana algoritma berperan penting, antara lain yang pertama Google Search. Algoritma pencarian Google sangat efisien dalam menampilkan hasil yang relevan dengan kata kunci yang kamu masukkan dalam hitungan milidetik. Yang kedua, sistem rekomendasi di platform streaming. Algoritma rekomendasi pada YouTube atau Netflix mempelajari pola tontonanmu dan memberikan rekomendasi yang sesuai. Yang ketiga, algoritma di GPS. GPS menggunakan algoritma pencarian jalur terpendek untuk memberikan rute tercepat ke tujuanmu. Yang keempat, algoritma di bidang keuangan. Di dunia perbankan, algoritma digunakan untuk mendeteksi transaksi penipuan berdasarkan pola perilaku transaksi. Mengapa memahami algoritma itu penting? Karena algoritma adalah dasar bagaimana masalah diselesaikan secara efisien di dunia komputasi. Tanpa pemahaman yang baik tentang algoritma, kamu mungkin akan menemukan diri kamu kesulitan untuk membuat solusi yang efisien dan optimal. Jadi, kesimpulan dari video ini adalah kita sudah belajar bahwa algoritma adalah serangkaian instruksi yang digunakan untuk menyelesaikan suatu masalah. Kita juga telah membahas karakteristik algoritma, cara mempresentasikannya dengan pseudocode dan flowchart, serta berbagai jenis algoritma yang sering digunakan. Yang paling penting, kita juga memahami mengapa memilih algoritma yang efisien sangat krusial dalam pemrograman dan komputasi. Semoga penjelasan ini bisa membantu kalian dalam memahami konsep dasar algoritma. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.